Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Obed Sam di program Sisi Lain Kehidupan. Oke, di channel Obed Sam tentunya kita selalu mengundang para tamu-tamu undangan yang mana mungkin banyak kita jumpai tapi kita tidak tahu bagaimana sisi kehidupan orang-orang di sekitar kita. Tentunya di program Sisi Lain Kehidupan di channel Obed Sam Muda Berkarya. Untuk yang baru mampir di channel Obed Sam, jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya. Dengan kalian subscribe, kalian ikut andil mensupport channel Obed Sam agar saya terus berkarya dan mengundang tamu-tamu undangan. Tentunya buat teman-teman, apabila di sekitar teman-teman ada orang yang mungkin perlu dijadikan narasumber atau tamu undangan, kalian bisa isi komentar di bawah ini. Oke, langsung aja di hadapan saya ada Pak Basri. Pak Basri ini dulunya dia sebagai supir angkutan umum jurusan Pasar Minggu Kampung Melayu. Namun tentunya kehidupan perjalanan dalam hidup tidak bisa kita pungkiri kenapa beliau saat ini bisa menjadi profesi sebagai badut keliling, yang sebelumnya beliau sebagai supir angkutan umum. Oke, kita berbincang langsung dengan Pak Basri yang telah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Pak Basri, bisa dibuka Pak untuk topengnya biar yang sedang nonton bisa melihat siapa Bapak. Silakan Pak, dibuka Pak. Ya, dibuka untuk ininya. Oke Pak, silakan Bapak memperkenalkan diri. Bagaimana dulunya Bapak agar orang-orang bisa tahu dan kenapa Bapak saat ini bisa berprofesi menjadi badut keliling, Pak? Karena saya mata saya sudah katarak, nggak bisa membawa mobil lagi. Itulah saya kalau dapat sekarang saya mencari modal buat berobat ke rumah sakit. Itulah rencana saya. Jadi kenapa Bapak saat ini tetap harus mencari rezeki? Satu alasannya selain untuk bertahan hidup, yaitu bagaimana bisa mengumpulkan uang agar dapat berobat, mengobati mata Bapak yang katarak ini. Iya. Oke. Silakan Pak memperkenalkan diri, mungkin nama Bapak ke teman-teman yang saat ini mungkin sedang menonton channel Obed Sam Muda Berkarya. Asal Bapak, silakan. Dengan salam, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budi, kalau di rumah Budi, saya sekarang ini di UNAS. Kalau Budi ada menonton di mana? Di YouTube channel Obed Sam. Kalau ada menonton di YouTube channel Obed Sam Indol Ikesar. Nah, saya di situ sekarang dibawa oleh kawan-kawan yang tinggal di sini. Itulah menceritakan masa hidup saya dari kecil sampai sekarang. Ada lah kawan-kawan yang lain yang membawa S16 Mikrolet. Pokoknya tahulah sama saya semua lah, Super 16 ini. Tidak ada yang tahu.
karena saya super lama juga di 16 ini. Sejak saya berhenti di membawa Metro Mini, itulah pengalaman saya sekarang karena mata itu nggak mengizinkan lagi. Terpaksa saya mencari dana memadut. Itulah sekarang kerja saya. Ya, terima kasih buat kalau ada kamu mendengar cerita saya ini. Ya Bud, kamulah yang menolong saya membawa, mengantar setiap hari. Bud itu siapa? Budi. Budi, ojek, Oh, ojek. ojek yang ngantar menjemput. Oh, jadi yang sering antar jemput Bapak namanya Budi. Budi, Beliau apakah masih keluarga juga? masih keluarga. Oh, siapa? Ade atau? Oh, apa namanya itu, sama-sama supir 16, dia supir 16 juga dulu. Oh, sama-sama supir 16, tapi beliau membantu Bapak untuk ketika Bapak mau kemana, beliau yang antar. Dia, Oh, namanya Budi ya? dia. Oke, Pak Budi, makasih banyak kata Pak Basri sudah sering membantu di kondisinya mungkin yang saat ini penglihatannya kurang sehingga sangat-sangat terbantu sekali ya Pak. Dia. Udah berapa lama Pak untuk berprofesi menjadi badut keliling ini Pak? Udah setahun ya Bu. Udah 1 tahun. Jadi sebelumnya lancar-lancar saja ya. Narik mikrolet 16 tujuan Kampung Melayu Pasar Minggu. Nah, katanya teman-teman para driver atau supir angkutan umum mikrolet 16 jurusan Kampung Melayu Pasar Minggu tentunya pasti hafal ya, pasti kenal dengan Bapak ya, Pak Basri, karena udah bertahun-tahun ya Bapak berprofesi menjadi seorang sopir angkutan umum. Sekarang keluarga di mana Bapak? Kalau keluarga yang sekarang di Jalan Kampung Jawa ini. Oh, di Kampung Jawa. Anak ada berapa Pak? Anak? Kalau sama sekarang nggak punya anak. Sekarang nggak punya anak. Jadi Bapak sama istri aja. Iya. Bagaimana Pak keseharian dengan menjadi badut ini? Penghasilan Bapak mungkin dapat berapa Pak? Ya itulah terdapat, ya dapat itu disimpan begitu aja setiap hari ya. Namanya berapa dapatnya? Apa ada 300 atau 400, bisa kita nyimpannya kira-kira 250 gitu. Dalam sehari ya Pak? Iya. Itu untuk berobat. Buat modal buat bikin KTP, rencana saya itu bikin KTP sudah tuh baru diurus di KTS kita kan. Pokoknya KTP tinggal ke RT aja Bapak. Hah? Untuk urus KTP tinggal ke RT aja. Iya. Udah ke RT. Lalu ke kelurahan. Lagi menunggu harinya aja lagi. Menunggu harinya. Iya, pokoknya kan kata orang yang menolong saya itu, kalau cobalah sehat-sehatkan aja lah badan dulu. Kalau lah cukup uang buat pergi berobat, baru saya telepon kata dia. Beliau yang mau ngurus pengobatan Bapak. Iya. Oke, Pak Basri, harapan Bapak dengan sekarang bertahan hidup menjadi badut keliling, harapan Bapak dalam kehidupan ini apa Pak? Harapan, keinginan Bapak? Harapan keinginan saya, kalau mata saya sehat lagi, boleh saya
bisa saya urus SIM lagi, saya mudah-mudahan dapat bawa mobil lagi. Oh, mau jadi supir lagi. Nah, gitu rencana saya. Jadi faktor yang kenapa Bapak saat ini menjadi badut keliling karena ada masalah di mata Bapak, sehingga Bapak saat ini off dan menjadi badut keliling ya. Saya doakan Pak, mudah-mudahan diberikan kemudahan untuk mencari biaya pengobatannya sehingga Bapak bisa berobat, bisa pulih kembali. Nah, Pak, dalam perjalanan Bapak, dalam hidup Bapak, bagaimana sih dalam apa namanya? Ada gak ketika menjadi sopir angkot maupun menjadi badut ini pengalaman-pengalaman apa sih kesusahan yang menurut Bapak paling susah atau titik terendah dalam kehidupan Bapak? Yang model gini sering saya jatuh di pencoran aja 3 kali saya jatuh sitting gini ke bawah, nggak ada orang yang tahu satupun. Kan di jalan pinggir itu kan jalan papan kan, jadi saparo sudah dipasang, saparo belum, hancur kaki saya kan. Untung aja kaki duluan ke bawah. 3 kali saya jatuh gitu aja. Jadi pernah jatuh ke selokan 3 kali. Yo. Di Pancoran, Bapak jadi sering mangkal itu atau keliling itu di daerah mana aja, Pak? Saya dulunya kan saya daerah Pomat, Durian 3, satu di Palapa, di Jayapurut, itu saya udah biasa. Gimana Pak dengan berprofesi jadi badut ini, banyak orang yang ngasih uang? Ya? Banyak orang yang sering ngasih uang? Oh, sering juga kasih udah. Banyak juga orang yang kasihan lah pada kita kan. Kita itu kan sebagai orang Islam, kita sembahyang, sini minta pada yang satu, insya Allah dikasih juga. Jadi Bapak penghasilan setiap harinya itu rata-rata berapa Pak pendapatan itu? Kalau penghasilan setiap hari lah, penghasilan kira 300.000. Itu untuk untuk keluarga berapa? Itu terserah pada dia aja itu kan. Jadi ini uang 300 bayar badut buat ojek sekian. Jadi bayar ojek juga langganan. Oh, berarti Pak Budi itu langganan juga ya? Langganan. Oh, dia dibayar juga sama Bapak. Iya. Jadi untuk sewa baju itu berapa Pak? Sewa baju badut itu? 25 satu hari. 25.000 satu hari. Terus bayar ojek? Ojek kalau ke sini ke Biakara 50.000 ongkos pulang pergi. Mahal sekali Pak. Itu Biakara kenapa nggak naik rolet, nggak naik ini? Ojek kemahalan segitu. Itu bagaimana lah, kan? Dia dijemput ke rumah, diantar ke rumah, itu namanya kan. Jadi itulah dulu Jayapurut dulu gitu juga. Ke Jeruk Purut, daerah Jeruk Purut. Itu jadi keliling, jalan kaki atau dari satu tempat ke satu tempat lainnya naik ojek? Enggak, saya sering
sering duduk aja gitu. Oh, duduk nunggu. Ah, Oh, jadi nunggu. Nggak menghibur, ada yang kadang badut-badut seperti yang di lampu merah, kadang ada yang joget-joget. oh Kalau itu Bapak mah diam aja berarti. kalau itu saya takut, di lampu merah itu saya takut. Motor PP melarang itu. Oh, Satpol PP melarang. Oh, jadi takut diangkut ya. Jadi kalau Bapak duduk nunggu di trotoar jalan gitu atau gimana, Pak? Kalau di iya, kalau di apa namanya itu, di Bidakara, Di di Bidakara. luar ada di luarnya, saya duduk di luarnya itu. Oh, tempat Bapak. orang pergi minum, pergi makan, situlah saya duduk. Oh, jadi Bapak di jalan yang lokasinya strategis, orang yang mau pergi makan gitu ya. Iya. Keluar masuk orang Pokoknya tiap hari di Bidakara. setiap apa namanya itu, pokoknya tanggal saja, jangan tanggal merah aja lah. Kalau tanggal merah nggak gitu. Oh, jadi Bapak standby di Bidakara itu pada saat di jam operasional kerja berarti ya. Iya. Kalau di tanggal merah Bapak tidak Berani di situ, tidak ini ya. Karena nggak ada orang kan? nggak ada di situ, kosong. Kosong. Nah, berarti kalau misalkan hari libur seperti ini, Bapak ke daerah mana aja? Itulah dari tadi saya kan dari UNAS tadi, Oh, saya jalan ke sana. oh jalan. Itu jalan kaki. Dari UNAS di situ jalan kaki aja. Oh. Tapi masih bisa lihat, masih awas. Masih awal, ya pelan-pelan aja Oh, gitu. pelan-pelan. Iya, iya. Oh, jadi kalau hari-hari libur memang di daerah-daerah sekitar, kalau misalkan jam operasional berarti seperti orang kantor ya, Pak. Cuman Bapak beda, nggak masuk kantor ya. Di Jakarta udah berapa lama Bapak? Kalau Jakarta ini sudah 40 tahun nih. 40 tahun lebih. Berarti dari bujangan di Jakarta. Iya, dari Bujangan. Oh, aslinya mana Bapak? Padang. Oh, asli Padang. Orang Padang padahal biasanya berdagang ya Pak? Iya, belakangnya. Maka Bapak pernah juga masa muda mungkin dagang? Pernah. Nah, dagang apa aja Pak? Dulu ketua Bujangan dulu jualan imitasi. Jualan Imitasi. imitasi. Iya. Apa itu Pak? Perhiasan. Oh, perhiasan imitasi, Nah. perhiasan palsu. KW ya? Itu yang jualan sekarang di Jatinegara. Nah, tuh banyak satu kampung dengan saya jualan itu tuh perhiasan tuh. Itu di kota. Kalau saya dulu waktu Bujangan, kemana saya bawa ke Bandung, saya ngantarkan ke situ, ke orang jualan gitu. Jadi Bapak jualan ke daerah-daerah juga, keluar kota ya? Ya. Gimana Pak rasanya menjadi berprofesi seorang badut Pak? Ya, karena bagaimana lah, kalau dia ke mata kurang melihat, jadi orang memanggil, orang mobil dalam memanggil, saya nggak melihat, kadang nggak melihat, ada orang motor, bapak, itu orang mobil itu memanggil bapak. Nah, iya, siapa berjalan, saya pelan-pelan sana. Kadang kalau orang yang kan, orang yang
ya ikhlas lah dia aja kan. Nampak saya jalan dia model gitu kan. Pernah ada apa ya, aja ya, setunggu aja lah di situ ya kan. Saya dikasih ada berapa, 300 ya begitulah. Di Japurut sering juga ngasih 500, sering juga. Oh, sering banyak yang Sering yang ngasih juga, iya. uang besar ya Pak. Iya. 300, 500. Jadi gimana? Bapak senang dengan saat ini profesi jadi badut? Karena kan banyak juga kan penghasilannya. Iya, penghasilannya banyak, tapi apalah, Rasanya gimana, Pak? jadi nggak enak rasanya sama orang di kampung rasanya. Nggak enak sama Oh, orang di kampung. pemilih di kampung gitu. Oh, sama keluarga. Iya. Family. Luar biasa nih bahasa Inggrisnya. Family. Nggak enaknya gimana Pak? Ya, masa kerja kakak saya begini kerjanya ya. Ah, Saya masih bisa jualan. Kalau diceritakan begitu. Ya, terus saya bilang sabarlah dulu, saya bilang gitu aja. Sama-sama tahu lah saya di rantau orang, rumah disewa, air aja dibeli, saya bilang. Jadi iyalah. jadi malu. Adik-adik Bapak mungkin tidak menyarankan Bapak untuk jadi atau berprofesi sebagai badut gitu Pak. Kita juga. Karena mungkin dia malu apa gimana Pak? Hah? Karena dia malu, merasa malu atau gimana? Ya bagaimana lah, kita jauh dia jauh, gitu. Jadi sekarang apa, pokoknya kerja yang halal aja lah sekarang nih. Pokoknya dapat yang dicita-cita, itu aja dia bilang. Jadi Bapak menyikapinya gimana? Dengan Iya, kalau saya mengingatnya gitu, pokoknya sama yang saya jangan tinggal, gitu aja saya. sama? Hah? Maksudnya gimana? Pokoknya sembahyang saya jangan tinggal. Oh, sembahyang Iya. jangan tinggal. Iya. Alhamdulillah, walaupun jadi badut untuk waktu-waktu sholat ke musola berarti Bapak. Hah? Kalau pas lagi di jalan, Nah, pas waktu azan zuhur, azan asar, iya. Bapak ke musola, ke masjid. Masjid. Jadi dibuka dulu seragam ininya. Iya, bukan. Gimana menurut Bapak dengan keadaan yang memang di Jakarta ini ya gak ada yang gratis, kata Bapak kan? Iya. Air aja beli gitu kan? Iya. Kita tinggal bisa lurusin badan aja bayar. Gimana Pak rasanya Pak? Perasaan? Iya, perasaan saya aman lah kan. Tapi kalau buat belanja cukup lah gitu. Tapi yang kita cita-cita tuh kan belum sampai. Bapak cita-citanya apa Pak? Hah? Cita-citanya apa? Cita-cita saya kan dapat uang, saya urus KTP, urus IKTS, baru operasi mata saya, gitu rencana saya. Jadi Bapak ini lagi fokus ngumpulin dana atau uang untuk berobat ya Pak? Iya. Buat berobat matanya katarak. Iya. Bapak berapa bersaudara Pak? Hah? Berapa bersaudara? Saya sekarang 4 bersaudara. 4 bersaudara. Bapak anak ke? Yang tua. Oh, paling pertama. Iya. Kalau adik-adik Bapak ada di Jakarta juga atau di Padang? Di Pekanbaru.
Oh, Pekanbaru, Riau ya? Iya. Sama? Iya di Pekanbaru, bertiga di Pekanbaru. Oh, bertiga Pekanbaru. Jadi mereka yang keberatan juga ya Bapak untuk jadi badut ya. Merasa ini bang saya kok jadi badut di Jakarta gitu. Oke. Kalau anak Bapak ada berapa Pak? Anak 5. Anak 5. Semuanya udah menikah. Udah. Ada tinggal di mana kalau anak Pak? Di Jambi, di Jambi 1. Jambi 1. Di Padang bertiga. Oh, di Padang 3. Iya. Satu lagi? Satu sini. Oh, satu ikut Bapak? Enggak. Naik ikut saya. Oh, enggak ikut. Dia udah keluarga orang istrinya orang Jawa. Oh, istri orang Jawa dan orang Jawa. Iya. Kalau anak pada usaha atau bekerja, Pak? Berdagang atau? Kemarin ini dia membawa dia. Oh, belebir dia kemarin. Bawa apa? Belebir. Bir. Belebir taksi. Oh, bluebird. Oh, supir taksi. Itu yang anak keberapa, Pak? Itu yang bungsu. Oh, yang kelima. Hmm. Jadi anaknya yang kelima supir taksi bluebird ya, bukan bluebird Pak, kirain bawa bir. Kaget saya. Udah pada punya anak berarti? Udah punya cucu? Oh, udah banyak. Oh, udah banyak cucu. Sudah berapa? Sekarang Bapak usia berapa, Bapak? Udah 65. 65? Iya. 65 tahun. Ya, sebenarnya Pak, kalau udah 65 tahun, harapan untuk jadi supir lagi ya gak usah. Karena mungkin Bapak juga kan daya tahan tubuhnya kan udah nggak sekokoh waktu ini. Apa Pak kalau misalkan nanti udah dioperasi, udah ini mungkin keinginan Bapak udah terrealisasi, saya rasa sih ya gak usah jadi driver lagi karena kan nyangkut, apalagi kan narik angkot ya, bukan hanya menyangkut keselamatan diri kita sendiri tapi menyangkut keselamatan orang banyak juga kan. Apa Pak? Sekarang aja makan nasi aja nggak bisa sekarang. Bapak makan nasi saat ini nggak bisa. Sekarang apa yang saya makan? Pulang saya memadut kira 6:30 gitu kan. Jam 6. Kalau berangkat dari jam berapa? Hah? Berangkat ngebadut itu dari jam berapa? Jam 10. Jam 10. Pulang jam 6. Jam 6. Nggak bisa makan. Nggak bisa makannya kenapa? Makan itu keluar lagi dia gitu. Sesudah kemarin ini saya habis sakit. Jadi nggak bisa makan nasi. Yang bisa saya makan sekarang ini sate Madura aja. Oh, makannya sate Madura Itu aja. aja sekarang nih. Pokoknya dalam 15 hari inilah gitu. Enak banget ya Pak. Hah? Makannya sate Madura. Iya. Berarti Allah sayang sama Bapak. Bapak dikasih nikmat makan enak Pak. Ya. Jadi selama 15 hari ini sate Madura terus. Itu kan sate Madura terus. Kambing apa ya? Hah? Ayam. 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 Kalau kambing masih kuat kambing. Kambing lah mau. Enak Pak, berarti Bapak nggak dikasih ini nikmat makan sate Padangnya di stop dulu. Iya mang, nggak ada niat makan sate Padang itu lagi dah. Oh, Sate ayam. Udah bosan kali sate Padang karena Bapak orang Padang. Bagaimana rasanya lepas rasanya di kerokongan ini. Kalau sate Padang? Makan sate ayam nih sekarang. Oh, sate ayam ini. Jadi kayak enak gitu ya. Iya. Jadi bisanya makan sate ayam aja ya Madura ya. Ini udah 15 hari tagihan terus Pak. Dan Jadi selesai. Kalau makan berapa kali sehari? cuma makan kalau makan itu mas saya pulang dari Memadut aja nih. Oh, pulang baru. Nah. Kalau
kalau pas ngebadut, pas di tempat kayak di Bidakara itu kalau pas lagi mau makan kemudian dia kasih orang, kan ada orang mengasih kue, roti kan setelah jadi itu banyak yang ngasih makanan juga ya, mereka nggak ngasih uang ya. Iya. Orang-orang kantoran biasanya kan orang-orang kantoran ya, mereka pas lagi jam istirahat mereka kan ada yang buka, ada yang ini mungkin merasa iba, merasa lihat bapak mungkin ya, kasihan mereka kasih juga makanan ya Pak. Banyak juga berarti ya, kalau makanan nggak kekurangan ya Pak, kalau ngebadut itu ya. Waktu saya jualan sate itu Bidakara itu perumahan dulu itu. Oh dulu bapak pernah jualan sate juga? Sate Padang. Sate Padang. Nah, pernah saya jualan sate ke situ. Di situ. Jadi sebelum jadi gedung tinggi saat ini tuh Bidakara itu perumahan ya? Perumahan dulu. Itu seperti siapa Pak? Si Dul. Nah, Betawi. Yang celalat di sininya itu. Yang jadi Siapa? gubernur di Yang jadi gubernur di mana? Di mana? Dia tinggalnya Tebet, waktu bujang-bujang dia tinggal Tebet dulu. Tebet. Di Ben Slamet. Di Ben Slamet. Itu langganan saya dulu beli sate itu. Beli sate ya? Ya. Siapa namanya? Adi Ben Slamet. Adi Ben Slamet. Adi Bing Slamet. Gubernur mana Pak? Gubernur atau apa? Adi Slamet. Artis yang artis ya? Kan dia bintang film dulu. Oh, bintang film. Bapak bisa masuk TV juga berarti dulu ya? Lagi bawa gerobak sate, masuk TV-nya juga enggak? Enggak. Oh, cuma dia pelanggan setia Bapak ya? Sering makan sate Padang. Saya juga suka banget Pak sate Padang. Dia tuh waktu itu kan masih muda banget itu. Jadi Bapak anak yang 5 itu beda-beda ininya? Lain-lain. Ibunya lain-lain? Berdua ibunya. Oh, jadi yang berlima. Berdua ibunya. Jadi Bapak pernah nikah berapa kali Pak? 3 kali. Oh 3 kali. Tapi masih 3-3-nya? Enggak, yang berdua itu enggak. Oh berdua enggak. Jadi udah cerai atau? Iya, cerai. Tapi masih pada ada? Ibunya? Masih pada ada? Mantan istri? Atau bukan cerai karena meninggal gitu? Bukan jomblo ditinggal mati gitu. Bukan ya Pak? Bapak emang cerai ya? Mungkin dalam rumah tangga itu selalu ada ini ya Pak? Mungkin apa ya, tantangan atau percikan gitu ya? Bagaimana? Sekarang istri itu orang mana aja Pak? Dari 3 istri ini? Istri saya itu 3 itu orang Padang ketiganya. Oh, orang Padang semuanya ya? Orang Padang. Alhamdulillah ya Pak, 3 kali ya. Yang saat ini orang Padang juga? Iya. Itu usianya lebih muda berarti Pak? Kalau yang sekarang ini baru 54 usia. Usianya. Kalau dari yang terakhir ini belum punya anak? Udah punya anak. Oh. Udah berapa lama nikahnya? Baru. Oh baru. Setahun lah ini. Oh setahun. Jadi pas kemarin pandemi ini Bapak nikah ya? Iya. Tapi dulu kira setahun lah. Di KUA juga Pak? Di KUA. Nikahnya di mana? Kelurahan apa di mana? Iya, kelurahan. Biasa dibawa surat nikahnya. Iya, dibawa. Oh, masih baru. Ya. Ternyata Bapak berarti pengantin baru juga ya? Ya, siapa lagi memelihara saya?
kita itu. Ya. Iya. Kita bantuannya siapa saudara lagi. Ada yang ngurus ya Pak. Nah, terus Berarti kemarin di usia berapa Bapak nikah? yang mana? Yang ini kan baru 1 tahun ya. Berarti Bapak di umur 60 berapa? Masih umur 64 umur saya. Berarti sekarang kan 64. Nah, Kemarin pas nikah berarti 63 ya. 64. Pas 64 juga berarti. Nikah. Oh di usia 64. Masuk puasa besok ini pas 1 tahun. Oh masuk puasa. Jadi puasa kemarin tahun 2021 Nah, Bapak nikah. iya. Oh betul. Jadi pas zaman-zamannya corona ya Pak. Iya. Orang Padang juga. Ketemu di mana Pak? Hah? Ketemu di mana? Dia ketemunya di sini ketemunya dulu. Dia lahirnya di Pasar Minggu ini dia lahirnya. Oh, tapi asli orang Padang. Asli orang Padang. Bisa ini juga ya. Saya baru tahu Pak. Nah, Umur 64 masih ada puber juga ya, masih ingin berumah tangga lagi gitu ya. Sama-sama ketemu cinta sejati lagi mungkin Pak ya. iya tuh bagaimana kalau kita kan, kalau ada orang yang mengurus kita kan, Jadi keinginannya sih karena pengen ada yang urus ya, berarti masa tua ada yang nemenin ya. iya Kalau ibunya sama juga. sama. Ketemunya pas apa Pak? Hah? Ketemunya sama ibu pas lagi apa? Dia dulunya Kenal sama bapak pas lagi ngapain? waktu saya membawa Metro Mini dulu, Oh, dari pas bapak nyupir itu udah kenal sama dia. nah ya. Dia janda juga berarti. Iya, Janda. Punya anak? punya anak 3 dia. Punya anak 3. Tapi nggak ikut. Ah, Udah nggak ada gede-gede juga. yang tua yang tua ikut sama saya sekarang. Oh, yang anaknya yang paling besar ikut sama bapak, bareng bapak. Iya. Kalau yang dua lagi istri yang perempuan, istrinya orang Bogor. Yang laki-laki yang bungsu orang Bogor juga suaminya. Oh, dapetin orang-orang Sunda ya Pak? Iya. Ya, bisa silaturahim lah Pak, bisa jadi banyak saudara gitu kalau nikah sama antar beda suku. Benar nggak? Di Bapak kalau sekarang kegiatannya setiap hari Pak, nggak ada liburnya untuk membadut? Oh, kalau hari saya libur, hari Minggu saya libur beres kali seminggu. Oh hari Minggu aja. Kalau Sabtu masih ya, masih jalannya. Terus Sabtu masih di Kalau sewa baju badut itu kemana Pak? Di mana? apa ya? Sewa baju badut? Iya yang si Budi tadi. Oh Budi itu selain ngojek dia ini juga nyewain baju. Iya. Budi ya berarti ya. Nah, Berarti Budi jalan juga atau bisnisnya ya Pak? Sewa baju badut kan bisnis juga kita. iya. Ngojek juga, nyewa baju juga. Ya. Alhamdulillah. Sama bawa mobil, sekarang nggak bawa mobilnya lagi. Dia bawa mobil juga, Biasanya iya. nyupir juga. Iya. Tapi sekarang enggak lagi. Aku membawa saya, bawa teman-teman yang lain, gitu. Oh jadi Budi ya, kamu di mana gitu pangkalnya gitu ya? Nah, Yang ngasih lokasi itu Budi ya, ngasih Iya. baju Budi juga ya. Kirain saya belum paham Bapak ketika bilang Budi. Nah kan kita nggak tahu ya, Bapak tadi nggak bercerita bahwa
cikal bakal Bapak yang mengarahkan Bapak untuk badut ini adalah Pak Budi. Kirain saya Budi itu anak Bapak gitu. Oh, Atau bukan. Bapak siapa? Teman satu sama-sama membawa mobil gitu. Oh, teman-teman teman-teman ini ya, satu tongkrongan ya di Iya. angkot ya di Metro Mini. Pak, kiranya apa Pak? Pesan-pesan ini kan channel Muda Berkarya, Ya. channelnya anak-anak muda. Walaupun Bapak usianya sudah 64, kayaknya keinginannya masih keinginan kayak anak-anak muda juga. Motivasi apa Pak buat anak muda Pak? Kalau semangat itu kan, kalau di Padang, Kalau di Padang, doa-doa itu ada. oh jadi doa-doa amalan ya gitu ya? Ya doa-doa kita kandungan ada lah. Doa-doa apa Pak? Ya, Jadi kan kita biar tahu nih yang muda apakah dengan amalan aja cukup untuk kita bisa berkehidupan yang lebih baik. ya, Mungkin kalau hanya doa aja kan kayaknya tanpa ikhtiar gak mungkin juga kan kita mendapatkan sesuatu. ya sama juga dan saya sekarang sudah sembahyang subuh, saya berdoa nanti saya jalan ketika tolonglah diminta pada yang satu kasihnya rezeki kan itu. Minta rezeki. Nah, Nah, apakah kalau anak-anak muda kira-kira pantas gak kalau jadi badut Pak? kalau anak mantap. Gak pantas ya. Ya anak muda harus seperti apa? Harus bekerja lebih giat, harus berwirausaha, berdagang, atau gimana Pak? Iya, kalau ada juga anak-anak muda masuk memadut dia kan tinggal di pasar Minggu ini, dia memadut. Apa? Dia Membadut memadut juga. nih, tapi belum beristri lagi. Apa uangnya buat judi dia. Oh, uangnya buat judi. Ah, Ya Allah, ya Allah. Muda, ngebadut, pendapatan penghasilannya buat judi. buat judi. Kapan tuh dia judinya? Malam. Malam, umpamanya dia berangkat. Ada yang berangkat sore, pulangnya lagi kira jam 1 malam kan. Jam 1 malam. Itu bisa berjudi aja sampai besok. Oh, itu judinya biasanya mereka di mana tuh Bang? Hah? Judinya di mana? Main judi di HP atau main judi ada tempatnya juga? Di atas proyek pasar Minggu itu. Oh, di atas proyek pasar. Ya, Banyak ya. banyak. Cukup tuh ya. Apa tuh? Orang Aceh ada, orang Medan ada, orang Padang ada, orang Jawa ada, orang Sunda ada. Jadi di atas itu. Judi itu nggak baik ya Pak? Ya. Bawa masalah ya. Haram. Kata Roma itu judi itu haram kan. Oh, jadi ada anak muda yang berprofesi ngebadut, lalu penghasilannya dipakai buat berjudi atau buat kesenangannya sesaat ya berarti ya. Mungkin harus perlu ini ya Pak, ketika anak muda yang masih dia bisa kerja yang lebih baik tentunya ya, mereka harus diwaspadai juga berarti ya Pak, karena penghasilan dia bukan seperti menghidupi anak istrinya kan. Dia itu seorang diri pula dia. Seorang diri kan, bujangan tulen gitu ya. Iya. Tapi kok ini itu kali Pak. Apa ya yang membuat orang termotivasi ingin ngebadut itu apa ya Pak? Karena mungkin dapat uangnya besar apa gimana?
seperti Bapak kan tiap hari bisa ngantongin 300.000, 400. Mungkin anak-anak muda itu tertarik juga kali ya, karena penghasilannya lumayan gitu. Itulah. Jadi dia kayaknya ya daripada gue kerja keras gitu mungkin ya. Ya. Ini ada jalan pintas juga nih, dikasih-kasih gitu. Jadi kalau mereka itu banyak kan jalan-jalan atau di lampu merah gitu Pak, nyari uangnya. Kalau yang anak-anak muda, yang badut-badut muda, sekarang kan kayaknya lihat marak banget ya Pak. Untuk yang ngebadut itu banyak ya Pak? Sekarang nggak berapa lah sekarang. Nggak berapa? Banyak kurang. Oh. Kalau dulu sempet banyak ya? Dulu banyak. Oh. Pak, waktu ngebadut itu banyak yang ngebadutnya atau banyak penghasilannya lebih gede? Paling besar berapa penghasilan Bapak saat ngebadut? Kalau belum gede, kalau belum puasa itu Bulan puasa ya? bisa juga ada yang dapat sejuta ya, ada. Satu hari bisa dapat 1 juta kalau bulan puasa. Karena kan orang-orang kan mungkin dengan dia banyak memberi, dia banyak berbagi, mereka kan apa ya, memiliki keyakinan dari keimanan dia ya, dilipat gandakan kan kalau bulan Ramadan itu. Jadi kita bisa 10 kali lipat, bahkan bisa lebih banyak, apalagi di bulan Ramadan itu kan bulan suci, penuh dengan keberkahan. Kita berbagi bisa sampai 1 juta ya Pak. Kalau 1 juta Zakat lebaran itu kan ada orang yang ngasih zakat ya, masih ada. ya. Lebaran juga zakat ya. Zakat ya, orang-orang ngasih zakat fitrah mungkin ya. Iya. Bapak kalau untuk sampai lebaran itu sampai malam takbiran ini juga ngebadut juga? Saya itu kalau malam itu nggak bisa, kan nggak ada. Oh, kalau saya paling lambat 6:30 itu lah, paling lambat. 6:30 itu udah harus pulang ya. Nggak ada giliran lagi. Apalagi kadang Pak, kalau untuk saya lihat di Jakarta itu kan bulan Ramadan puasa itu kayak musiman gitu Pak. Banyak ada yang manusia kardus, manusia gerobak, terus badut, kan banyak ya, pinggir-pinggir jalan tuh banyak. Banyak. Itu orang Jakarta asli atau orang daerah Pak? Orang daerah. Orang daerah. Ya mereka emang cara menjemput rezekinya seperti itu kali ya. Bawa anak, bawa istri. Nah, lebih-lebih kalau bulan puasa itu. Saya pernah ketangkap tertangkap kan di Kota PP di bawah. Bapak pernah ketangkap sama Satpol PP? Iya. Di mana? Tertangkap saya di UNAS. Oh, di UNAS. Nah, di bawah saya ke Dibawa kemana Pak? lupa pula saya nama. Di tempat-tempat apa Pak ininya? Dibawa ke kelurahan atau dibawa tempat tahanan tahan? Yang banyak yang banyak masuk orang daerah aja, yang banyak masuk. Oh, jadi orang-orang daerah yang ketangkap tuh orang-orang daerah mereka. Iya, yang banyak itu. Profesinya apa aja Pak yang ditangkap? Dia itu kan mengamen. Ada yang ngamen. Ya. Nah, itulah. Tentang mengamen itu dia sembarangan aja. Kalau ngamen kan di lampu merah itu kan tidak boleh, lampu merah itu. Nah, itu kan tangkapin ya.
Ada juga kadang ya yang ibu-ibu bawa anaknya minta. Nah, itu paling benci, kota PP paling benci dia membawa anak itu. Oh, Satpol PP paling benci sama yang membawa anak. Ya, pengen dikasihani gitu ya. Iya. Supaya dikasihani, tapi anaknya kan kasihan. Iya. Panasan. Jadi banyak ya. Ada musim-musiman juga ya kayak gitu ya, Pak. Mereka pada dikirim pakai truk gitu ke Jakarta, bawa gerobak. Itu kan kalau di bulan-bulan puasa tuh bulan Ramadan banyak banget, Pak. Iya. Jalan raya Pasar Minggu itu Pancoran ke sini. Itu banyak kan? Banyak. Jadi gitu ya, Pak. Jadi mereka memang untuk pengen nyari nafkah tapi dengan caranya dikasihani gitu ya. Tapi yang muda-muda ini yang iya, kalau yang muda-muda itu ya dapat uang dia, iya. Sampai di Pasar Minggu itu judi. Buat judi ya? Dia bukan buat keluarga gitu ya? Bukan buat untuk bertahan hidup. Jadi pesan Bapak untuk anak muda harus gimana, Pak? Bagusnya, baiknya. Menurut Bapak, di pandangan Bapak dengan kehidupan yang tentunya sangat-sangat rumit saat ini. Ya kalau buat anak muda gitu kan, kalau dapat kesempatan mencari uang itu, kedapat simpan lah yang ya kan. Nah bagusnya itu apakah ngebadut atau ngamen atau harus bekerja atau berdagang, Pak, anak muda? Iya, kalau sama kerja itu sama aja, itu cuman ngamen, badut itu bolehkan sama juga lah ya. Jadi anak-anak muda ini yang dapat sama dia itu nggak disyukurin pada yang satu itulah, kurang bersyukur. Nah, iya. Terus? Iya, karena itu dapat uang dia berpura-pura ya main judi apa juga di situ dah semuanya. Jadi yang sepengetahuan Bapak itu anak-anak muda yang profesinya hampir sama dengan Bapak, kebanyakan mereka uangnya dipakai buat yang poya-poya, judi, minuman juga mungkin. Iya. Jadi bagusnya anak muda itu harus seperti apa, Pak? Iya. Kita harus, kalau kan kesempatan dia kan, dia masih muda kan. Nah, jadi kalau dapat disimpan lagi itu, disimpan. Tapi Bapak nggak mengharuskan misalkan anak muda lebih baik jangan jadi badut, jangan mengamen. Alangkah baiknya kita mencari profesi yang lebih baik. Iya. Karena kita masih produktif, seperti itu kan? Iya. Nah, maksud saya seperti itu. Jadi bukan berarti dia profesinya sama lalu disimpan. Tapi kalau misalkan lebih bagusnya anak muda ini kan lebih banyak karyanya. Iya. Benar gak, Pak? Anak muda itu masih mampu banyak menyerap pengetahuan baru, skill baru, sehingga menjadi daya ungkit mereka untuk berpenghasilan yang lebih baik. Nah. Setuju, Pak? Iya. Pak Basri, alhamdulillah, Pak Basri, banyak informasi-informasi yang saya dapatkan dari Bapak. Terima kasih Bapak sudah mampir di channel Obed Syam Muda Berkarya. Iya. Tak terasa istri Bapak udah hubungin lagi ya. Mungkin menanyakan Bapak di mana, atau Pak Budi sudah mau menjemput. Oke Pak Basri, ya. Makasih banyak sudah mampir, dan saya tentunya menjadi banyak tahu sisi kehidupan yang mungkin realitas saat ini, seperti profesi yang Bapak saat ini kerjakan. Ternyata kalau yang anak-anak muda lebih banyak mereka
dipakai untuk foya-foya ya Pak. Jadi anak muda yang saat ini mungkin sedang menonton channel Obed Syam, muda berkarya, janganlah menjadi badut ya Pak. Karena tentunya kalian masih bisa mencari cara untuk bagaimana uang datang ke Anda. Jangan termotivasi ingin mendapatkan uang besar karena dikasihani ya Pak. Tapi carilah uang sebanyak-banyaknya dengan memperbanyak karya, memperbesar kapasitas dalam diri kita tentunya, sehingga Anda layak untuk jadi pribadi yang dibayar mahal. Oke, mungkin saya bersama Pak Basri pamit undur diri di channel Obed Syam. Tentunya buat kalian yang baru mampir di channel Obed Syam, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dengan kalian subscribe, tentunya kalian ikut andil mensupport diri saya, channel Obed Syam, terus berkarya, berikan video-video terbaik bagi Anda semua. Oke, saya Obed Syam dan di samping saya ada Pak Basri. Pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.